apa lagi nih? Ini ya. Kekunci. Kunci Bukan kunci Inggris. Bukan. Vektor. Nah, ya. kunci udah vektor mana? Situ 50. Udah. Flash udah kan ini kan, tinggal nama bidang tadi Flash. Udah di situ. Yang biru pojok. Anjay. Habis itu kontur. Aja. Tutur. kalau mau lihat videonya apa dari prosesnya itu. Oh iya, ini kan Mudah ini daripada FDC. Gigi sih lebih ribet lagi main chat. Oke. Kemudian kita masuk di ini kan kalau kemarin kita sudah gambarkan ya. Ini kemarin kita buat. Kemudian yang kedua untuk yang ada dulu zaman fotokopian, kalian buka satu lagi yang 160 dan zipnya 30. Ya, sini kalian langsung aja juga di sini ya. Flagnya 160 dan zipnya 30. 160 30. Nanti di vektor nanti bakal ada satu lagi. Oh iya, Saya benar. ada plan nggak sih? dan bisa ambil kalau mau nambah video dua. Iya. Oke. Tinggal langsung ditambahkan lagi satu lagi di sini. Klikkan. Kalau misalnya masih salah seperti ini, dibuat saja 160 30 ya. Kalau salah di sini ini diganti. Nah itu kan bisa Pas. dihapus. Iya. Jadi pencet cancel aja. Nah, Nah, ya jadi gitu. seperti ini ya. Ntar dia Oke. Di biru aja. Anjay, keren. Enggak. Kan nggak ada lagi matkulnya. Nggak ada matkulnya. Anak biologi ada kan? Iya. Oke, udah semua. Tapi nggak bisa lagi deh. Jadi sekarang nggak ngerti gitu lagi. Oke, udah. Kalau udah, nanti ada yang menurut zaman ini kita bisa kan kemarin bisa tahu proses dari potongan dua bidang ini. Kan kemarin ini berapa? 200,5 derajat maksud saya. Hah? 200 derajat maksud saya. Nah, tinggal kita buat di sini aja nih. Seperti ini ya. Dibuatkan trend line gambar yang ini. Trend line. Lalu diukur di sini. Nah, sini ada ya. Potongannya tadi ya. gimana itu? Nah, biasanya sekitar 201. Kalau kan itu kalau kan 205. Pas nggak sih? Boleh, Pak. Di situ kita Nah, 201. Pas. Oh, bisa diatur cuy. Kalau bisa tadi aja minggu nih. Berapa 21 ya? 201 apa 200? Tim media. Iya,
yang ini loh. Yang ini masuk apa? Kan kita namanya diikuti potongannya di sini. Ya, terus kalau misalnya potongannya di sini, nah nanti dia masih di sini. Kan kalau kemarin kan sebenarnya cuma nggak ada ini ya, ini kan hilang ya, cuma tinggal digariskan ini aja kemarin. Maka kalau kita itu dia menggambarkan satu potongan ini ya. Oke, jadi kita sudah dapat kelas untuk perpotongan dua bidangnya ya. Kemudian untuk menggambarkan sudut perpotongan dua bidang, perpotongan dua bidang itu ada dua cara ya. Nah, misalnya di sini punya strike 150 dan dipnya 54 ya. Kita buat lagi sini strike-nya 150, dipnya 54. 50. Kemudian ini 50 dan 40 ya. 40. Banyak 50. Ini kita delete aja ini yang sudah ada tadi. Di delete atau di save. Nah, kita delete aja. Jadi pengajian. Nah, di sini ada dua kutub yang Delete kita mana? Ini dihapus dulu ya. Oke. Ya. Ini dua kutub ya. Nah, ini kan kutub ini kan berarti kalau kemarin itu yang dari itu dia 90 derajat kan? 90 derajat ke kirinya ya. Nah, kalau kita pengen tahu yang dipnya itu, kita klik aja ini di vektor. Kita kalau vektor, ini di vektor. Nah, dia bakal pindah sini. Mana? Ini coba pokoknya. Nah, kalau misalnya kita vektor sekali kita bisa dibuka. Nah, kalau ini kalau di div itu kita filterinnya secara filtering. Pakai view ini ya. Secara overlay di sobek, kemudian ini kan yang proses ya, yang diagram awal, ini dua variabel yang biasa, kemudian ini custom. Ya custom ini kita putar dia sesuai kemarin. Misalnya kalau kita gambarkan 80, belum ya, belum sampai di dua garis yang sama ya. Oh, harus sesuai ini. Sampai ke garis yang sama ya. 100 dia sudah mulai mendekati 110. Nah, ini sudah dekat ya. Mungkin 111 ya. Nah, di sini dia dapat di satu garis yang sama ya. Oh, Ini hapus aja nanti ya. ini putih gitu. Aneh. Nah, untuk mendapatkan plus untuk sudut perpotongan bidang ini kita tinggal bisa di Oh, pantas ini ada. dua, ini kan satu ya, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 60 derajat. Ini ada sisa mungkin sekitar 64 atau 65 lah ya. Apa ini? Nah, itu kalau ini cara yang pertama. Kalau cara kedua, yang lebih sederhananya tinggal langsung setelan ini kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke tools. Di tools ini ada list angel. Dia mengukur sudutnya itu tadi. Nah, kita klik aja di dua tadi, dua di vektor ini. Yang pertama di sini ya. Kemudian dua di sini. Nah, kita dapat sekitar 65 derajat. Di mana tadi? Itu maksudnya tulisan apa tadi ya? Sini. Itu di stereo net itu juga Oke, nggak apa. Dimatiin. sudah aman semua? Belum Pak. Set. Tools. Yang view stereo tadi. Itu apa tadi? Kemudian custom kan. Select pulse itu Jadi kan kalau misalnya view tadi ya, kita play, kemudian di store bit. Nah, kalau ini kan sama polar itu yang bentuknya diagram awal, kemudian tutorial biasanya. Di custom ini untuk memindahkan. Nah, di trend ini kan pindahkan, dia kan terbalik ke awal. garisnya ya, yang kita biarkan. Jadi Misalnya itu ke awal tadi semua. Nah, sini kan bakal dapat di satu garis yang sama dia. Walaupun nggak begitu sama.
Sudah. Nah, tinggal dihitung aja di 10, 20, 30, 40, 50, 60 kan. Tambah mungkin di sini ada sedikit. 10, 20, 30, 40, 48 ini. Yang lebih 50 nih. cepat lagi itu langsung tulisan Angel. Langsung aja diklik di bagian 2 tadi. Pertama ini, sama kedua yang ini. Gimana di mana? Nah, dapat sekitar 65. Itu. Terus Pusat Angel. Angel. ini. Oke. Apa? Lalu di mana lagi? Berapa tadi? Tinggal diukur aja. Ukur perkotaan sebelum belajar kan. Dari di vektor yang utama ini langsung vektor yang kedua. Jadi ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian belum klik yang ini ya? Kalian itu masih di atas ya? Iya. Kan klik kan awalnya kan ini butuh kan sini ya. Nah, pilihan ini yang dia punya kan Ini. ini kan yang garis ya. Kalau garis ini isi dalam aja. Kemas. Oke, 60. Kita 60 tapi alhamdulillah ada sisa-sisa. Ya. Kita 65 tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis lagi. Itu. Tulisan Angel. Angel. Nah, diklik yang di bagian 2 titik ini. Diklik di bagian 2. Cepat sekitar. Nah, ini 64 ya. Belum komplit sih masih. Terus 64. 64. dikliknya gimana? Di sini gini. Diklik di 2 titik ke atas. Udah bebas lagi kan nanti diketik. 64 kan diatur gak sih? Nggak buat kalian belajar aja. 64. Oke, itu yang gambar ini 64 ya, tuh gambar 64 doang sih tidak. oke. Udah Kemudian hilangin itu. kita Gak usah. apa yang kemarin satu lagi ini ya. Nah, ini ada sinematik, ini datanya. Kok saya pun Datanya itu saya langsung kirim yang itu Excel ya. Oke, mas di kirim dulu ya. Di chat. grup. Oke, udah masuk di Excelnya. Nah, ini ada sekitar 73 data ya. 3 data di copy semuanya. Yang ada selanjutnya ini di copy aja di sini. Copy kemudian masukkan ke dalam divisi ini tadi. Ini kita harus dulu aja. Langsung aja. Fotonya ada 73 data. Masuk ke ini lagi ya, ke konverter ya.
Ya, tadi dong. Oke, sudah Nah, itunya apa Wih, saja? apa ini nyusul? Fungsi dia apa sih? Gimana? Otomatis kan manual. dan semua. Oke, kalau sudah Bisa. Bisa, wih. kinematik di software tuh sama sederhana ya. Tinggal kalian klik aja kinematik analisis. Bawa aja nasi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya di bagian kiri ini ada kinematik analisis ya. Nah, untuk yang bidang ini kan longsoran bidang ya. Longsoran bidang. Terus dia apa? Di sini kita lihat persentase kemungkinan terjadi longsoran bidang itu 1,37%. Enggak. Kecil ya. Kita lihat yang paling besar mana itu yang kita gambarkan sebagai longsorannya nanti. Ini coba steroid. Kalau di ini Korban. kinematik cuma Cuma persentase. enggak. Oh iya, betul. Ya, tadi gitu. Go friend. Nah, itu kan tadi. Cepetan dia tadi. Ada caranya dia langsung semua garis di titik. Oke, kemudian selanjutnya kita ini misalnya yang longsoran baji. Nah, di sini longsoran baji dia kemungkinannya 17,5%. Yang ini tadi. Yang foto nanti. Kinematik nih. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Kalian pilih aja. Longsoran baji. Saya klik sekali kita longsoran baji. Ini dapat 17,50%. Dari mana Bapak itu? Karena dia memang banyak ya di sini ya. Banyak faktornya yang masuk ke dalam longsoran baji. Kita 73 yang tidak terhitung kalau misalnya longsoran bidang tadi. Oh, itu ini. Nah, ini cuma dikit ya. Malah Harusnya ini yang digariskan. kemudian kalau yang kopling seperti ini, dia mendapatkan 12,33% untuk yang natural. Kalau yang dari kopling, kita lihat misalnya Nambah itu menu itu kopling itu mendapatkan di bawah sini. 16,99%. Ada sih. Jadi kalau kita lihat yang paling besar Enggak, itu di enggak sama. longsoran baji Ini ya. yang bisa dibuka titik. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada slot clip, ada slot duration dan sebagainya. Kan ini cuma baru menggambarkan terkait dengan dari kekannya tadi ya, dari kekannya. Nah, kalau misalnya kita punya data kemiringan lereng dan juga friction engineering, kita masukkan misalnya kita punya kemiringan lereng 80% dalam 20% 80 derajat ya. Kemudian misalnya kalau ternyata di duration slot itu misalnya berapa? 90 misalnya gitu ya. Kemudian sudut biasa dalamnya 30 misalnya gitu ya. Atau 20 misalnya gitu. Nah, nanti bakal berubah. Nah, kalau
semakin besar dia. Exponentialnya semakin dia kecil, semakin besar lingkarannya ya. Nah sini kita lihat mendapatkan menjadi 50,60%. Ya, jadi memang dia tergantung juga dari lerengnya. Miringnya berapa, kemudian dari lerengnya itu berapa. Oke. Nah ini datanya. Ini untuk yang lagi kalau bidang masih kecil 12,3%, natural dan sebagainya. Ya. Kalau berarti 50% ada kemungkinan terjadi longsor. Kalau di 100% berarti dia seperti longsor. Sekarang kita tambah lagi, dipnya menjadi 90, jadi 68,1. Itu nyala kamu kok. Zaki. Paham nggak? Itu kokanya juga belum sih. Oke, jadi kalau bisa diubah seperti tadi ya, kalau untuk sudut dalam, semakin dia kecil nilai sudut dalam, lingkarannya semakin besar. Karena lingkaran semakin besar, berarti sektor yang bisa diambil itu semakin banyak. Karena kutukan yang kutukan di sini ada banyak tadi ya, ini tadi ya. Nah, semakin besar gitu. Kalau misalnya kita punya, kalau di direction ini menggambarkan arah dari ini tadi ya, kinematiknya. Kalau misalnya di directionnya kita bikin 0, arahnya juga kan ke atas gitu ya. Nah ini dia mengambil di bagian ini dari kutub-kutub yang ada. Jadi kalau misalnya kita 150 dia di bawah, berarti yang di kutub-kutub yang di bawahnya tadi yang didapatkan. Jadi tergantung juga kalau misalnya kita selanjutnya di mana, itu nanti yang akan menggambarkan di dalam kinematiknya sendiri. Gambaran kinematiknya juga berbeda ya. Untuk bidangnya kalau bidang bagi bukannya seperti ini, untuk X seperti ini dan ada lingkarannya gitu ya. Oke. 11. Baru tanya lagi. Kalau yang no limit ini dia lebih besar. Kalau yang limit itu kan cuma di bagian ini aja. Kalau yang no limit itu di bagian sampai bawahnya juga. Nah, semua lingkaran ini. Kalau limit kan berarti cuma dibatasi ya, cuma bagian ini aja. Yang kita ambil sebagai vektor tadi. Ini juga berdasarkan dari Wilson Angel ya. Wilson Angel yang kecil. Ya. Membatasi apa? Kalau kenapa maksudnya harus ada yang limit atau yang ada no limitnya gitu ya. Oke. Jadi kalau yang ini lebih kepada ininya ya. Apa itu namanya? Kalau misalnya yang no limit itu dia lebih artinya bidangnya itu lebih ke bahasa gitu ya. Dibahasakan itu artinya di sini. Kalau misalnya kita memang punya planar gitu ya, punya planar sliding gitu ya. Planar sliding itu kan kalau limit pasti lebih besar ya nilainya, 20,55%. Nah jadi biasanya itu kalau kita punya data yang no limitnya saja sudah besar, seperti sudah kecil, nanti sudah pasti pelanarnya itu lebih kecil lagi. Pelanarnya itu pasti akan kemungkinan untuk observasi bidang itu akan lebih kecil. Itu sama kayak eskal. Eskal itu kan ada yang kita bikin jadi 2, bikin jadi 3 gitu ya. Nah
Nah, jadi kalau misalnya kita bikin jadi 3 kan lebih mungkin aman gitu ya. Kalau misalnya kita bikin jadi 2 semakin kritis gitu. Jadi kalau ini untuk menggambarkan hasilnya seperti ini, ini hasilnya. Tapi ketika dia kita reduksikan, kita bikin dia lebih kemungkinan besarnya, ini kita jadi lebih besar datanya itu. Ini angkanya jadi kecil lagi. Intinya seperti itu. Kalau akurat, yang pelan lagi. Kalau ini kan data yang ada, ini hasilnya ya. Nah, kalau ini kita untuk lebih amannya aja saja. Oke, ada lagi. Oke, ini untuk yang ada lagi mau tanya. Oke, kalau cukup saya perlihatkan. Ini untuk yang Gips ya. Jadi software Gips ini kan dia butuhnya komersil. Ada yang butuhnya, ada juga software yang gratis bisa kita gunakan juga. Itu kalau yang mencari itu namanya Steronet Almen Ginger kalau saya. Nah, kalian bisa download aja sendiri di sini. Nah, yang ini gratis. Kalau kalian download nggak perlu driver lagi. Kalian bisa langsung download dan langsung bisa dibuka. Nanti kalau sudah dibuka ya, nanti seperti ini modelannya. Bedanya sama aja sama apa? Bedanya ya kira-kira kalau komersil sama gratis bedanya apa? Kalau dia di kalender ini dia nggak bisa langsung memperhitungkan potensinya, nggak bisa presentasinya. Ya kalau kita lihat di sini ya, misalnya kita buat dulu di plan, kemudian dapurnya. Nah, lebih enaknya ini kita nggak perlu lagi gambarkan dari bidangnya. Misalnya kita tadi punya plan 40 dan timnya 50 ya, dia langsung jatuh. Ya, tapi memang nggak bisa ini bisa kita kalkulasikan. Ini kan stability ini kan kinematik ya. Misalnya tadi kita punya directionnya angle 0 ya, dan juga kemiringannya 80 derajat ya. Kemudian ini apa namanya unsur geser dalamnya itu misalnya 30 derajat. Nah, dia cuma gambar titik aja, sudah tidak ada presentasenya. Tapi ini kebetulan nggak ada. Nah, ini 3D-nya seperti ini ya. Nah, diagram awalnya di bawahnya tadi, di bawahnya itu kan kelihatan ada di diagram awal. Tahu dampaknya ini. Oke, ada lagi?